Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ibu terima kasih ya karena kalian sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini dan melakukan konseling kelompok dengan Ibu. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai kegiatan seperti biasa ya kita berdoa. Baik, berdoa menurut keyakinan masing-masing mulai. Selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian sudah kenal nggak sama Ibu? Udah, alhamdulillah ya. Kemudian kalian satu sama lain udah kenal belum? Udah. Oke, kalau gitu ya, berarti kalau sudah kenal kita bisa langsung berbicara dengan enak ya. Nah, kemudian ada keterbukaan. Keterbukaan itu apa? Yang sering Ibu bilang kalian harus terbuka dengan masalah yang sedang kalian alami. Nah, kemudian yang keempat ada interaksi aktif. Tahu nggak interaksi aktif apa? Nah, kalian harus saling mengisi ya. Jadi kalau misalkan ada kata Ibu sama Ibu ditanya, misalkan Rika, bagaimana caranya untuk menangani emosi kamu yang membeledak-beledak gitu. Nah, itu Rika harus aktif jawab. Kalau misalnya saya punya jawaban untuk bantu Rika, boleh kamu gini aja gitu, kamu gitu aja, cobain. Nah, gitu ya. Oke. Dalam konseling ini kalian juga tidak boleh keluar masuk. Jadi kita harus konsen sama konseling ini, ya. Oke. Di sini kita akan melakukan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Apakah kalian sudah ngerti konseling kelompok itu apa? Belum. Oke, Ibu akan jelaskan sedikit ya. Konseling kelompok itu ya adanya konseling yang berkelompok. Jadi ada beberapa orang yang konselingnya. Nah, kayak sekarang YS sama RK dan Ibu, kita ini kan ada bertiga ya. Nah, di konseling kelompok itu ada pimpinan dan anggota. Nah, di sini Ibu sebagai pimpinan atau ketua dari anggota dan kalian berdua adalah anggotanya. Kemudian kenapa sih Bu mesti konseling kelompok? Nah, di sini agar kalian bisa mengungkapkan permasalahan yang sedang kalian alami. Kayak misalkan di sini Bunda analisa ya, kalian tuh ada stres belajar. Nah, nanti kita simpulkan dan kita diskusikan dulu baru simpulkan di mana kesulitan belajarnya gitu. Terus kemudian sudah paham? Paham. Berarti kita harus menyampaikan masalah kita ya, Bu? Betul sekali, harus disampaikan dengan terbuka. Oke, sebelum kita lanjut ya, bagaimana kalau kita sedikit ada games ya, sedikit aja biar nambah konsentrasi aja ya ini mah. Oke, konsentrasi permainan konsentrasi tahu sudah pernah ya mungkin, tapi gimana? Kayak gini ya, Ibu contohin. Tepuk pahamu, gitu kan? Tepuk dadamu, tepuk tangan, 2 kali ya. Oke, tapi jangan ini, ibu mengecok di sini ya. Oke. Tepuk pahamu, tepuk dadamu, tepuk tanganmu, tepuk pahamu. Jangan konsen. Sekali lagi ya. Tepuk tanganmu, tepuk tanganmu, tepuk pahamu, tepuk tanganku. Ya, itu tanganku. Oke. Tanganmu, kalau tanganmu berarti tepuk kalian ya. Kalau tanganku kan Ibu berarti. Oke, nggak apa-apa. Lumayan lah ya. Oke, kita lanjut ya. Kemampuan pengelolaan emosi. Jadi karena kalian saking stresnya, jadi
kalian itu berubah gitu saking stresnya, kayak aku tuh susah sama pelajaran ini jadi aku tuh stres ngadepinnya. Nah seperti itu ya kurang lebih. Nah jadi di kelas kalian itu jadi marah-marah. Oke, di sini nanti yang akan menyampaikan Ibu akan mengurutkan dari urutan sebelah kiri dulu, yaitu dari YS, kemudian dari RK, kemudian ke RK. Nah, setelah itu seperti yang tadi sudah disampaikan ya, RK jangan dulu memotong sebelum YS selesai bercerita. Sama seperti itu, YS juga ya. Oke, sekarang kita mulai dari YS dulu. YS boleh apa yang mau disampaikan, permasalahan apa sehingga ada analisa atau ada pengamatan bahwa YS itu sebenarnya siswa yang ceria ya di kelas, kemudian penuh senyum gitu. Tapi ketika ada laporan dari beberapa guru dan juga ibu analisa dari AKPD, ternyata ada kendala dalam emosionalnya ya. Ternyata ya sedang mengalami stres. Apa benar? Benar. Boleh cerita kenapa stresnya? Kemarin sebelum ujian PSAS, Iya. aku tuh pusing tuh gara-gara pelajaran MTK, soalnya aku belum ngerti. Terus aku juga males. Males, oke. Terus bikin stres intinya. Oh gitu ya, oke. Bikin stres ini namanya ya tugasnya ya pelajarannya. Iya, Oke. Dua-duanya. Oke. Kemudian boleh dilanjut ke Rika. Rika, apa yang mau disampaikan? Sama kayak YS, tapi aku bete aja sama gurunya. Bete sama gurunya. Bete-nya itu karena kamu gak suka atau memang cara mengajarnya atau apa yang lain? Ya, aku gak suka sama cara ngajarinnya, gak sesuai kayak keinginan aku aja. Oh gitu, oke. Baik, itu kita ini dulu ya, kita tampung dulu. Oke, sebelum mengungkapkan ya atau mengutarakan permasalahan kalian, Ibu ingatkan kembali bahwa di sini kita harus terbuka, jujur, harus menceritakan apa sih permasalahannya kalian. Bisa paham? Bisa. Oke, kita mulai ya. Oke, tadi kan RK sama ES sudah menyampaikan ya permasalahannya hampir sama. Ternyata kalian itu mengalami stres yang disebabkan dari dua alasan berbeda. Yang pertama karena YS kurang paham dalam mata pelajaran matematika, kemudian bete gak suka mungkin ya. Kemudian kalau RK di pelajaran apa tadi? TIK juga ya, TIK ya. TIK karena kurang suka dengan gaya mengajarnya guru itu. Nah, di sini kita nyari solusi ya. Sama-sama kita cari solusi bagaimana. Sekarang Ibu pengen tahu itu kejadiannya atau yang kalian rasakan ini sudah berapa lama? Yes. Udah beberapa minggu yang lalu. Berapa minggu yang lalu. Kemudian kalau RK? Aku sih beberapa hari aja. Beberapa hari aja. Oke, jadi itu bikin kalian kesel gitu ya. Oke, seperti itu. Baik, tadi sudah disampaikan kan ya sama kalian permasalahannya dari masing-masing, masalah YS dan masalah RK. Nah, di sini dengan adanya konseling kelompok ini kita diharapkan bisa berdiskusi penyelesaian masalahnya seperti apa. Tadi Ibu sudah tahu penyebabnya kayak YS katanya males. Nah kalau RK mungkin nggak nerima gurunya ngajarnya kayak gitu. Nah itu ya. Nah di sini coba kalian dirubah pikiran negatif kalian.
ya. Jadi kalian harus mulai berpikir gini, kalau misalkan YS tidak suka dengan pelajaran matematika, sampai kapanpun kamu nggak akan suka, ya. Tetapi kalau dirubah pikiran kamu, misalkan ya udah deh, dibawa santai aja, yang penting begitu guru menjelaskan saya memperhatikan gitu. Jadi ada solusi sebenarnya. Kalau misalnya nggak kurang ngerti, boleh ditanya ke gurunya. Jadi kamu harus punya keberanian ke guru yang bersangkutan, Pak, Bu, saya belum hafal, saya belum bisa rumusnya apa, atau ini seperti apa, boleh tolong jelaskan lagi nggak? Nah, YS harus berani ya menyampaikan seperti itu, karena kalau males, nggak suka, itu di kalau saya bilang saya nggak bisa, nanti selamanya saya nggak akan bisa. Nah, jadi kalian, maaf, YS harus merubah, ya bisa nggak bisa, saya harus bisa. Nah, seperti itu. Jadi saya bisa kok sebenarnya, cuma saya males. Nah gitu ya, jadi saya bisa kok, tapi cuma saya males. Coba kalau saya nggak males, pasti bisa. Nah gitu. Kemudian kalau RK, mungkin RK harus lebih apa ya, jadi pikiran RK, karena gurunya gitu ya, jadi kamu nggak ngerti. Jadi semua yang dipikirin sama RK, apa yang diajarin sama guru, aku tuh nggak ngerti belajaran ibu itu, bapak itu, karena ngajarnya gitu, nggak suka caranya. Nah itu ya. Nah tidak boleh seperti itu. Jadi RK tuh harus gimana ya, biar caranya si ibunya ngajarin aku tuh lebih konsen atau lebih fokus. Nah, nanti nanti aku mau coba konsultasi sama gurunya, misalkan, Bu, aku tuh belum ngerti yang ibu jelasin kemarin, karena ibunya kemarin banyaknya misalkan terlalu cepat ngebahasnya gitu, jadi saya belum ngerti di yang pelajaran sebelumnya, tapi ibu sudah loncat ke pelajaran yang baru gitu. Nah itu boleh ya, seperti itu. Jadi jangan takut untuk mengungkapkan apa yang kalian rasakan, kesusahan di dalam belajar yang bikin kalian jadi stres, marah, nggak puguh. Nah seperti itu ya. Oke, gimana? Ibu mau tahu nih, setelah konseling seperti ini, apakah ada manfaatnya untuk kalian? Ada. Coba apa ya Kak manfaatnya? Oke, di sini konseling kelompok itu terdiri dari beberapa orang ya. Kebetulan kita hanya bertiga, bisa lebih dari 3 orang. Namun kita hanya bertiga karena memang yang bersedia untuk konseling kelompok hanya kalian berdua ya. Nah, kemudian konseling kelompok itu ada, kenapa disebut kelompok? Kan kalau di kelompok ada ketua atau pimpinan. Nah, di sini ibu selaku pimpinan atau ketuanya, kalian sebagai kelompoknya gitu. Kemudian apa sih tujuannya? Tujuannya agar kalian bisa mengungkapkan dengan terbuka masalah yang sedang kalian hadapi saat ini. Nah, kemudian agar kalian bisa ya bersosialisasi dengan teman satu sama lain ya. Jadi Rika nggak berdiam diri aja. Jadi kalian juga harus interaksi nanti ya. Nah, nanti kalian boleh diskusi tentang permasalahan ini. Nah, ini dalam permasalahan kelompok ini kita ngebahas masalah yang sedang kalian alami, ya misalkan kayak sulit mengelola stres, kayak tekanan belajar ya, ataupun kesulitan belajar lain. Nah, yang bikin kalian stres dan menjadi berubah dari tingkah laku. Biasanya kalian santai, bisa bergaul, sosialisasi dengan baik-baik, nggak marah, yang tadinya nggak pernah marah atau jarang marah jadi sering marah-marah. Nah itu pengaruh ya sama lingkungan. Ada yang ketawa-ketawa berarti ini pernah ngalamin ya. Nah seperti itu ya kurang lebihnya.
Oke. Eh, Kemudian di sini sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan barusan? Ya. Masalah kesoling kelompok berarti sudah mengerti ya. Oke. Selanjutnya kalau kita sudah kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan konseling kelompok, kita lanjut ya. Nah, Ibu juga di sini akan menyebutkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau yang ditaati dalam konseling kelompok ini. Yang pertama, azas kerahasiaan. Apa sih azas kerahasiaan? Nah, nanti kan RK sama YS itu mengungkapkan masalah yang sedang dialami ya. Nah, di sini RK harus bisa menjaga rahasianya YS, YS juga bisa menjaga rahasianya RK, dan Ibu juga menjaga rahasia kalian berdua. Kemudian ada azas normatif, yaitu apa normatif Bu? Normatif itu kayak misalkan RK mau mengungkapkan sesuatu ya, masalah yang sedang dialami atau pendapat, Yasmin tidak boleh memotongnya sampai kok nyebut Yasmin kan harus inisial. Aduh kacau, nggak apa-apa lah, terusin aja lah ya, bisa kan di cut gitu ya. Oke. Azas normatif apa sih? Azas normatif itu ketika teman kalian sedang berbicara ya, misalkan RK mau dulu mengungkapkan masalahnya, kalau RK belum selesai bicara, YS atau Ibu tidak boleh memotongnya, jadi harus mendengarkannya. Nah seperti itu. Sama juga YS kalau mau bercerita, RK tidak boleh memotong, sama Ibu juga tidak boleh memotong ya. Kemudian tadi kan kalian sudah menyampaikan permasalahan masing-masing secara terbuka. Kemudian coba Ibu pengen kalian menyimpulkan apa sih yang kalian dapatkan atau manfaat dari konseling kelompok ini. Coba dari Yes dulu. Saya jadi lega dan punya keberanian untuk mengungkapkan kesulitan belajar saya. Kemudian RK. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan ke gurunya bahwa jangan terlalu cepat dalam mengajar. Seperti itu, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah cukup, oke. Baik, terima kasih ya karena sudah menyempatkan waktunya ke sini. Konselingnya kita tutup untuk hari ini. Berarti kalian akan mencoba untuk merubah atau mencoba untuk bertahap ya, merubah pikiran negatif kalian menjadi positif. Jadi kalau kalian tidak suka sama gurunya, kalian harus berpikir apa tadi? Saya harus bisa menyampaikan ya kesulitan kenapa yang bikin saya nggak suka apa? Gurunya terlalu cepat ngajarinnya, jadi saya nggak ngerti. Nah itu harus kalian ubah untuk lebih berani menyampaikan bahwa Bu, Pak, saya belum mengerti di bagian ini. Seperti itu ya. Jadi jangan diam-diam aja. Kalau diam jadinya apa tuh? Di kelas marah-marah nggak puguh ya kan? Sama teman lain, padahal teman lain nggak ada masalah ya. Ya. Oke, baik. Dicukupkan. Kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sampai jumpa lagi ya. Bye.